Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Vicky selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi pada chapter 7 yakni mengenai interviews. Sebelum lanjut pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan pada kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri itu adalah Fitra Novakandi dan Mahir 096. Kemudian ada rekan saya, Ria Februlia dan Mahir 085. Kemudian ada rekan saya, Bintang Pradipa dan Mahir 090. Dan yang terakhir adalah M. Asrul Zumi dan Mahir 342. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah primary data collection methods. Jadi, bisnis pada dasarnya itu merupakan fenomena sosial yang dimana sebagian besar informasi yang didapatkan itu mengambil keputusan di lingkungan kerja harus diperoleh dari manusia. Nah, ini itu misalnya bisa dari karyawan, konsumen, manajer, investor, maupun pemasok. Nah, oleh karena itu, ada beberapa metode pengumpulan data yang diantaranya yakni itu ada yang pertama interviews yang akan kita bahas pada bab kali ini, pada bab 7. Kemudian yang kedua observation yang akan kita bahas pada bab selanjutnya. Kemudian adalah questionnaires atau kuesioner. Kemudian ada physical measurement. Dan yang terakhir adalah unobtrusive. Nah, selanjutnya kita akan bahas interviews. Jadi, interview adalah a guide atau percakapan yang purposeful conversation yang bertujuan antara dua atau lebih. Nah, terdapat juga beberapa jenis wawancara. Nah, wawancara ini bisa dilakukan secara berkelompok, dapat bersifat unstruktur, tidak terstruktur, atau struktur. Dan dapat dilakukan juga, bisa melakukan face-to-face, bertemu secara langsung, bisa juga melalui telepon maupun melalui online. Nah, yang akan kita bahas dulu yang pertama ini adalah unstructured interviews atau wawancara tidak langsung, wawancara tidak terstruktur. Nah, ini tuh dikarenakan peneliti tidak memasuki sesi wawancara dengan urutan pertanyaan yang telah direncanakan untuk diajukan kepada partisipan. Nah, kira-kira contoh pertanyaannya itu ada apa aja? Yang pertama di sini itu saya di sini memberi 2 contoh ya. Nah, yang pertama di sini adalah I would like to know something about your job. Please describe to me in detail the things you do in your job on a typical day, from in the morning to far in the afternoon. Jadi di sini sebenarnya ada kata kuncinya please describe. Jadi di sini itu secara tidak langsung kita itu tidak mengarahkan ya bahwa partisipan itu harus menjawab pertanyaan yang kita ajukan itu seperti apa. Itu merupakan ciri dari unstructured interview. Nah, ini pertanyaan itu biasanya itu akan memberikan jawaban yang panjang lebar, namun ada pula partisipan yang tentunya menjawab singkat, padat, dan tidak informatif. Namun bisa juga kita tambahi dengan memberikan pertanyaan seperti ini. Compared to other units in this organization, what are the strength and weakness of your unit? Jadi dibandingkan dengan unit lain di perusahaan ini atau organisasi ini, apa kelebihan dan kelemahan pada
unit Anda. Seperti itu. Itu dapat memicu pertanyaan yang dirasa bahwa partisipan menjawabnya lebih singkat. Dengan tambahan pertanyaan tersebut dapat menjadikan partisipan menjawab lebih panjang lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur interview. Yang pertama, ada wawancara dengan pertanyaan terencana dan konsisten, di mana seluruh pertanyaan sudah disusun sebelum wawancara dimulai dan setiap responden akan menerima pertanyaan yang sama. Ini akan menghasilkan data yang lebih terukur dan mudah dibandingkan. Yang kedua, ada komponen utama yaitu perkenalan, tujuan, kerahasiaan, dan izin rekaman. Nah, pada awal wawancara, pewawancara itu harus memperkenalkan diri untuk menjelaskan tujuan penelitian, menjamin kerahasiaan jawaban, dan meminta izin jika ingin merekam. Hal ini penting untuk menciptakan kenyamanan dan kepercayaan. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan inti. Pertanyaan yang harus ringan dan tidak mengancam untuk membangun suasana. Setelah responden lebih nyaman, baru masuk ke pertanyaan inti yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu probing atau bisa dijelaskan seperti contohnya. Teknik probing digunakan untuk menggali jawaban lebih dalam. Pewawancara bisa meminta contoh, meminta penjelasan tambahan, atau mengulangi jawaban responden untuk memastikan pemahaman. Selanjutnya yaitu ada tips wawancara. Yang pertama yaitu bangun kepercayaan dan kenyamanan. Jadi wawancara harus tampil profesional, bersikap ramah, dan tidak menghakimi agar responden merasa aman memberikan jawaban yang jujur. Yang kedua, mencatat poin-poin penting yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan kontak mata, dan mencatat poin penting untuk menunjukkan bahwa responden dihargai serta mengurangi risiko kesalahan interpretasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang luas menuju ke spesifik. Mulai dengan pertanyaan umum seperti bagaimana perasaan Anda bekerja di sini, lalu merujuk ke pertanyaan yang lebih detail sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada uh, hindari pertanyaan bias, yaitu yang mengarahkan responden dengan pertanyaan yang sudah mengandung opini pewawancara seperti pekerjaan Anda pasti membosankan. Selanjutnya yaitu klarifikasi dan bantu responden berpikir. Jika responden bingung atau menjawab tidak tahu, pewawancara dapat menyederhanakan pertanyaan atau memberi alternatif agar responden dapat menjelaskan pendapatnya. Yang terakhir ada rekam hanya dengan izin. Jadi catatan harus dibuat segera untuk mencegah kelupaan dan rekaman hanya boleh dilakukan bila responden itu menyetujui. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang establishing credibility dan rapport. Nah, yang pertama menunjukkan kompetensi, profesionalisme, dan percaya diri. Pewawancara perlu terlihat meyakinkan, memahami topik, serta mampu mengelola wawancara dengan baik. Ini membuat responden percaya bahwa penelitian dilakukan secara serius. Yang kedua ada menjelaskan tujuan dan kerahasiaan. Jadi responden itu lebih suka terbuka bila memahami bahwa wawancara ini untuk kepentingan penelitian, bukan untuk menilai individu, dan semua jawaban akan dirahasiakan. Yang ketiga ada membuat suasana aman dan netral. Jadi wawancara harus memastikan responden tidak merasa dinilai, dikritik, atau dirugikan oleh jawabannya. Dan selanjutnya itu memotivasi responden mengenai manfaat jawaban mereka. Jadi responden memahami bahwa data mereka berguna untuk perbaikan di lingkungan kerja atau organisasi. Mereka akan lebih semangat memberikan jawaban yang jujur. Selanjutnya yaitu computer assisted interviewing. Jadi wawancara dengan bantuan komputer. Metode ini pertanyaannya ditampilkan secara otomatis melalui perangkat komputer dan jawaban langsung dicatat dalam sistem. Yang kedua ada keunggulan yang akurat, tepat, otomatis, dan minim error. Sistem komputer dapat mendeteksi jawaban yang tidak sesuai, menjaga urutan pertanyaan, dan membantu mempercepat proses wawancara serta pengolahan data. Selanjutnya ada jenis CATI dan CAPI. CATI yaitu wawancara via telepon, di mana komputer ini menampilkan pertanyaan dan pewawancara langsung memasukkan jawaban. Sedangkan CAPI wawancara menggunakan laptop atau tablet. Saat wawancara langsung, responden juga bisa mengisi sendiri. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan investasi dan keterampilan. Jadi CAI memerlukan perangkat dan software serta operator yang terbiasa menggunakannya. Tidak semua responden itu nyaman menggunakan teknologi. Baik, materi yang selanjutnya adalah mengenai struktur dari interview. Jadi,
Struktur interview itu adalah wawancara yang dilakukan ketika peneliti itu sudah mengetahui informasi apa yang ingin dikumpulkan. Jadi isi wawancara itu disiapkan sebelumnya dan biasanya itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu pembukaan, jadi pewawancara memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan wawancara, menjamin kerahasiaan, dan meminta izin untuk merekam. Lalu yang kedua itu adalah daftar pertanyaan yang berisi pertanyaan awal yang ringan, diikuti pernyataan utama terkait tujuan penelitian, pernyataan probing, pernyataan lanjutan yang dipakai bila jawaban awal itu kurang jelas, kurang lengkap, atau membutuhkan informasi yang lebih dalam. Nah, semua responden itu mendapat pernyataan yang sama dengan cara yang sama, tapi pewawancara berpengalaman tetap dapat menanyakan pertanyaan tambahan bila diperlukan untuk menggali informasi, faktor baru, dan memperdalam pemahaman situasi. Nah, wawancara itu dihentikan ketika data dikumpulkan sudah cukup untuk memahami faktor-faktor penting dalam situasi penelitian. Setelah itu, informasi ditabulasi dan dianalisis untuk mengabarkan fenomena, mengukur variabel, dan mengidentifikasi masalah atau menyusun teori yang akan digunakan untuk penelitian ini. Selanjutnya adalah mengenai review unstructured and structured interview. Jadi, unstructured interview itu bertujuan untuk menjelajahi dan menggali berbagai faktor dalam suatu situasi yang mungkin berhubungan dengan masalah penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti itu dapat menentukan bahwa masalah yang disampaikan oleh klien mungkin hanya merupakan gejala dari masalah yang lebih besar dan mendasar. Nah, dengan wawancara ini, yang mewawancarai banyak orang secara bebas, peneliti itu dapat menentukan berbagai faktor penting dalam situasi tersebut. Nah, setelah faktor penting tersebut teridentifikasi, peneliti kemudian melanjutkan menggunakan struktur interview, yaitu wawancara yang lebih terarah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan spesifik tentang faktor-faktor tersebut. Nah, proses ini membantu mengidentifikasi masalah utama sekaligus menentukan potensi solusi dalam riset terapan dan data. Unstructured dan structured interview ini sering digunakan untuk membangun teori sementara mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Selanjutnya adalah mengenai training interview. Nah, ketika jumlah wawancara yang harus dilakukan banyak dan durasinya itu panjang, satu orang itu tidak mungkin menangani semuanya sehingga diperlukan yang namanya tim pewawancara terlatih. Nah, para pewawancara harus mendapatkan pelatihan dan menjelaskan lengkap mengenai beberapa hal, yaitu mengenai tujuan dan konteks penelitian, cara memulai wawancara, cara mengajukan pertanyaan secara benar dan berurutan, teknik memotivasi responden agar menjawab dengan jujur dan lengkap, apa yang harus diperhatikan dari jawaban responden, cara menutup wawancara dengan baik, lalu cara mencatat dan melakukan coding jawaban responden. Nah, selain itu, seluruh tips wawancara yang sudah dibahas sebelumnya perlu menjadi keterampilan dalam setiap wawancara. Jadi perencanaan yang baik, pelatihan memadai, pedoman yang jelas, supervisi ketat akan membangun proses wawancara menjadi metode pengumpulan data yang efektif. Wawancara pribadi itu mampu menghasilkan data yang kaya karena responden dapat memberi jawaban secara spontan dan lebih bebas untuk menjawabnya. Selanjutnya adalah beberapa tips yang perlu diikuti saat melakukan wawancara. Jadi dalam wawancara itu sangat penting untuk menjaga informasi yang dikumpulkan bebas dari bias. Bias dapat muncul dari pewawancara, responden, atau situasi saat wawancara berlangsung. Jadi tips yang pertama itu bias dari pewawancara. Bias itu dapat terjadi jika pewawancara itu tidak membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan responden. Salah menafsirkan jawaban secara tidak sadar mendorong atau menahan jenis jawaban tertentu melalui ekspresi atau gerakan tubuh, sehingga kita itu harus mengurangi bias. Jadi pewawancara itu harus mendengarkan dengan seksama, menunjukkan minat pada jawaban responden, mengajukan pertanyaan dengan sopan dan jelas, mengulang atau memperjelas pertanyaannya apabila perlu, memparafrase jawaban untuk memastikan pemahaman, mencatat jawaban dengan akurat. Lalu yang kedua itu ada uh, bias dari yang selanjutnya itu cara meminimalkan bias. Jadi
Yang selanjutnya itu adalah bias dari interview atau responden. Jadi responden itu mungkin memberikan jawaban yang tidak jujur karena ingin memberikan jawaban yang mereka pikir diharapkan oleh pewawancara. Tidak memahami pertanyaan tapi enggan melakukan klarifikasi atau bertanya kepada yang memberikan pertanyaan, lalu tidak nyaman dengan pewawancara, gaya bertanyanya atau penampilan dari pewawancara tersebut, lalu memberikan jawaban yang socially acceptable agar terlihat lebih baik. Selanjutnya yang ketiga ada bias situasional. Jadi bias itu juga bisa muncul dikarenakan yang pertama non partisipasional atau jadi responden itu tidak bisa atau tidak mau untuk berpartisipasi sehingga hasilnya itu tidak mewakili populasi yang sebenarnya atau tingkat kepercayaan yang berbeda antara pewawancara dengan responden. Lalu lingkungan wawancara yang membuat responden itu tidak nyaman, misalnya ditempatkan di kantor atau ruangan yang publik, jadi ada banyak orang gitu. Nah, pada wawancara telepon atau door to door, callback itu diperlukan agar sampelnya itu tidak menjadi bias akibat dari responden yang tidak berhasil dihubungi. Lalu yang keempat ada how to minimize bias atau cara meminimalkan bias. Jadi bias itu dapat dikurangi dengan berbagai cara. Yang pertama itu bisa dengan menggunakan cara bertanya yang konsisten kepada setiap responden. Lalu yang kedua tidak mengubah atau memanipulasi data. Lalu yang ketiga tidak mempengaruhi jawaban responden dengan sikap atau ekspresi. Lalu yang keempat membangun hubungan baik dan membuat responden itu nyaman. Kita masuk pada materi CATI dan CAPI. Apa sih bedanya? Kalau CATI itu kepanjangan dari Computer Assisted Telephone Interviewing. Ini adalah teknik wawancara via telepon yang dibantu dengan komputer. Jadi sistem komputernya ini menampilkan pertanyaan satu persatu, terus merekam jawaban secara otomatis. Dan juga wawancara itu dapat diarahkan agar tidak salah urutan pertanyaannya. Bahkan bisa memilih nomor telepon dan mendial secara otomatis. Nah, kelebihan dari CAT ini cepat, akurat, dan pastinya mengurangi kesalahan catatan, serta bisa menjangkau responden di mana saja. Nah, konteks penggunaannya ini cocok untuk survei singkat yang dilakukan lewat telepon. Nah, sedangkan kalau CAPI, ini kepanjangan dari Computer Assisted Personal Interviewing, di mana inilah wawancara tatap muka, tetapi pewawancara itu menggunakan komputer atau tablet untuk mengisi jawaban secara langsung. Jadi kelebihannya itu responden dapat menjalankan softwarenya sendiri, yang pasti juga mengurangi catatan dan lebih interaktif. Namun kekurangannya butuh investasi perangkat keras dan software, dan tidak semua responden tuh nyaman memakai komputer. Tentunya ada yang namanya software package. Ini adalah software yang digunakan untuk membantu proses setelah wawancara. Seperti apa? Itu seperti mentranskrip catatan, mengkode jawaban, melakukan tabulasi, serta mengorganisasi data kualitatif. Nah, intinya software ini mempercepat dan mempermudah pengolahan data dari wawancara yang dilakukan, yang biasanya sangat melelahkan jika dilakukan secara manual. Selanjutnya ada grup interview dan focus group. Nah, kalau grup interview ini wawancara dengan beberapa orang sekaligus. Jadi pewawancara ini memberikan pertanyaan terbuka, lalu yang ditanya itu diskusi dan saling menanggapi. Jadi dua arah. Dan tujuannya ini yang pertama pasti menangkap opini, persepsi, dan pemahaman melalui dinamika secara kelompok. Nah, sedangkan fokus group ini diskusi kelompok yang lebih kecil, biasanya itu 8 sampai 10 orang yang dipandu dengan moderator untuk membahas satu topik tertentu. Ciri-ciri dari fokus group ini peserta itu dipilih berdasarkan relevansi dengan topik yang ingin diteliti. Lalu suasana diskusi santai namun tetap terarah karena adanya moderator tadi. Yang pasti tujuannya menggali pendapat, ide, interpretasi, perasaan, atau pengalaman peserta. Nah, contoh penggunaannya ini
Misal kayak perusahaan Indofood ingin tahu mengapa produk baru mereka itu kurang diminati. Nah, fokus grup ini bisa memberikan insight cepat seperti masalah rasa, harga, kemasan, dan sebagainya. Lanjut kita masuk pada role of the moderator. Ini adalah peran moderator adalah kunci dari keberhasilan fokus grup. Nah, tugas moderator sebenarnya memperkenalkan topik, menjaga diskusi itu tetap fokus, lalu memastikan semua peserta itu pasti berpartisipasi, menghindari dominasi peserta tertentu, mengatasi kebuntuan diskusi, dan juga mencatat serta merekam jalannya diskusi tanpa ikut terlibat terlalu jauh. Jadi moderator ini tidak memimpin opininya, tapi hanya memfasilitasi. Yang selanjutnya adalah nature of data obtained through focus group, di mana data yang diperoleh dari focus group ini bersifat yang pertama kualitatif, tidak representatif, dan cocok untuk eksplorasi awal. Nah, jika kualitatif ini berbentuk opini, ide, pengalaman, insight, dan bukan angka statistik. Kalau yang kedua, tidak representatif ini karena peserta dipilih tidak secara scientific sampling. Jadi hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Yang ketiga, ada cocok untuk eksplorasi awal. Jadi fokus grup itu sangat berguna untuk mengidentifikasi isu atau masalah tertentu, mendapat ide baru, insight baru, dan juga memetakan konsep sebelum penelitian kualitatif. Diskusi yang dinamis dapat menghasilkan snowballing effect, di mana ide itu semakin berkembang dari komentar peserta lain. Ternyata ada video conferencing, di mana teknologi video conference ini memungkinkan fokus grup dilakukan di berbagai lokasi berbeda secara bersamaan. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu dapat membandingkan respon antar daerah, yang pastinya juga hemat biaya perjalanan dan masih memungkinkan pengamatan ekspresi wajah dan gerak tubuh. Nah, namun ada kekurangannya yaitu ketergantungan pada kualitas internet dan juga kurang natural dibanding pertemuan secara tatap muka gitu. Lalu ada expert panel, di mana expert panel ini adalah bentuk fokus grup yang semua pesertanya adalah ahli di bidang tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pandangan mendalam dari orang-orang yang sangat memahami topik. Peserta ini bisa berupa ilmuwan, praktisi industri, regulator, stakeholder komunitas, dan lain-lain. Dan juga expert panel ini sangat cocok untuk isu strategis, kebijakan, atau topik teknis. Terusnya ada yang namanya advance dan disadvance of interview. Di mana advance ini adalah face-to-face interview, ada kelebihannya, itu pasti bisa membangun rapor dan juga responden lebih nyaman. Di face-to-face interview juga bisa klarifikasi langsung jika respon itu tidak jelas. Jadi bisa menanyakan sekali lagi jika respon dari yang ditanya atau narasumber itu kurang jelas, itu bisa diulangi. Juga bisa membaca bahasa tubuh dari gerak atau wajah, dan bisa memakai visual aids, bisa itu gambar, brosur, dan katalog. Dan data yang diperoleh juga sangat kaya. Namun kekurangannya pasti akan memakan waktu, biaya juga tinggi, terutama jika wilayah geografisnya itu berbeda. Dan responden itu mungkin khawatir soal kerahasiaannya, dan juga membutuhkan pelatihan interviewer, serta ada risiko interviewer itu bias. Yang kedua ada telepon interview, jadi telepon secara melalui telepon. Kelebihannya pasti lebih murah dan lebih cepat, bisa menjangkau area luas, responden lebih anonim, sehingga lebih nyaman, dan juga bisa menggunakan KT tadi. Namun kekurangannya itu tidak dapat membaca bahasa tubuh, dan wawancara itu harus singkat, dan juga banyak nomor yang sudah kadaluarsa atau tidak terdaftar, sehingga responden itu dapat menutup telepon kapan saja.
Sekian presentasi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.